Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin di halaman 19 itu diterangkan bahwasanya kaifiyat atau tata cara menggunakan siwak, ulama menjelaskan. Yang pertama, disunahkan siwak itu dipegangnya dengan tangan kanan. Ketika kita mau bersiwak, pegang dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri. Lalu kemudian cara memegangnya juga, ibu jari dan kelingking letakkan di bagian bawah siwak. Ibu jari, nih kelingking, taruh di bawah siwak. Lalu kemudian jari telunjuk, jari tengah dan jari manis berada di atas siwak. Pegang siwaknya begini. Kenapa kok cara megang siwaknya begini? Beginilah cara Rasulullah SAW ketika memegang siwak menggunakannya. Kita kalau nggak ngikutin Nabi, ngikutin siapa? Ya, ikutin nih kaifiahnya. Lalu kemudian yang kedua, siwak itu boleh ditaruh atau diselipkan. Ketika kita tidak mau selipkan di kantong kita, boleh taruh dan selipkan di telinga sebelah kiri. Tuh, makanya para ulama-ulama dulu begini naruhnya. Boleh, ya, selipkan, ya, di atas telinga sebelah kiri. Jadi apa? Ketika mau sholat kita nggak lupa, kita ada siwak tuh. Kalau orang-orang tua dulu biasanya diselipin di sela-sela lubang udara mihrabnya imam. Makanya ada kejadian, ada murid melanggar di pesantren, sama gurunya dikasih hukuman. Ketika dikasih hukuman, rupa-rupanya nih murid kagak terima, nggak seneng hati sama gurunya dikasih hukuman. Dia mau balik kerjain gurunya. Dia pikir-pikir gimana nih cara ngerjain guru. Akhirnya dia ambil siwaknya guru yang ditaruh di selah-selah lubang angin mihrab imam. Diambil, dibawa ke dapur, dicocolin ame sambel, ditaruh lagi di situ. Pas lempengan mau sholat maghrib, nih guru masuk ke mihrab imam. Dia pakai siwak dulu, sunnah. Kelar pakai siwak, dia takbir, Allahu Akbar. Lagi baca doa iftitah, mulai geremet tuh mulut, pedes nih. Cuman yang namanya guru mau diakalin sama murid, nggak kena. Murid mau ngakalin pelatih, nggak bisa. Akhirnya gurunya mikir, gimana caranya biar sholat nih tetap berjalan dengan lancar, bacaan tetap rapi, dan juga saya nggak ketahuan kalau lagi kepedesan. Akhirnya selesai baca Fatihah, dicari sama imam bacaan surat yang bisa ngilangin rasa pedes. Ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Terus sampai akhir kan semua tuh. Jadi pedesnya nggak ketahuan. Orang pedes kan begitu. Kelar sholat pedesnya hilang. Guru mau ditipu sama muridnya. Murid di belakang bilang, gua mau bikin berantakan sholatnya guru. Ada aja lagi ilmunya. Tuh, jangan macem-macem makanya sama guru, kualat. Orang tua dulu begitu, naruh siwak, ya, di sela-sela lubang angin mihrab imam. Ada juga yang biasanya ditaruh di sabuk. Almarhum Ki Haji Muhammad Taufik Al-Harisun, itu kalau saya perhatiin beliau taruh siwak di dalam sabuk, ya, kelihatan ujungnya keluar. Tuh, sunnah, ya. Kalau guru kami Murabi Arwahana Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau letakkan siwaknya di saku jubahnya. Beliau pakai jubah, ada sakunya tuh di dalam, taruh situ. Sunnah nih pakai siwak. Ya, kalau peletakan kita mau taruh di telinga sini boleh, kita mau taruh juga di kantong kita boleh, ya. Yang penting kita bawa dan kita gunakan siwak ini sebelum kita sholat, karena lebih utama, ya, 2 rakaat dengan siwak sebelumnya daripada 70 rakaat sholat tapi tidak pakai siwak.
Yang ketiga, dicuci setelah digunakan. Jadi kita pakai nih seharian, sampai rumah kita cuci, kita rendam di air panas. Begitu. Jangan kita pakai siwak terus sampai setahun 2 tahun kagak dicuci, kagak diganti. Ya, tapi kita cuci, kita bersihkan. Lalu kemudian yang keempat, panjangnya siwak itu enggak lebih dari 1 jengkal. Sunahnya nggak lebih dari 1 jengkal, nggak lebih. Kadang ada yang panjang lebih dari 1 jengkal. Ya, sunnahnya nggak lebih dari 1 jengkal. Ya, sunnah. Dan tidak bersiwak dengan 2 ujungnya. Jadi harus gunakan 1 ujungnya aja sampai habis. Jadi jangan ujung yang atas kita raut, ujung yang bawah kita raut, kita pakai atas bawah. Jangan. Karena Nabi nggak kerjain begitu. Pakai yang satu kita raut, kita pakai buat bersiwak. Kalau dia udah selesai kita potong, raut lagi sampai habis. Jangan kita pakai ujung ketemu ujung. Ya, ini sunnah. Dan cara menggunakan siwaknya, perhatikan ke depan. Membentuk angka 8. Ya, tetapi 8-nya tiduran. Nih, dari gusi atas sebelah kanan. Turun, naik ke kiri. Turun lagi ke bawah. Tuh, begitu. 3 kali. Dan disunahkan setelah itu menggosokkan siwak ini pada lidah kita 3 kali. Karena punya keutamaan yang besar.